Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan ketenangan senantiasa menyertai langkah sampean semua. Mari sejenak kita tundukkan kepala, memohon perlindungan dari segala energi buruk yang tak kasat mata, dan berdoa agar perbincangan malam ini membawa pencerahan serta kebaikan bagi jiwa kita semua. Selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita menelusuri rahasia-rahasia weton, menyingkap makna gaib di balik tanggal kelahiran, dan memaknai kehidupan lewat kebijaksanaan leluhur. Sampean pernah dengar cerita tentang orang yang sejak kecil sering didatangi sosok tak dikenal? Atau seseorang yang rumahnya selalu terasa berisi, padahal tak ada siapa-siapa? Nah, seringkali, mereka yang lahir pada weton wage berada di lingkar misteri seperti itu. Bukan karena mereka mengundang makhluk halus, tapi karena mereka dihormati sejak lahir oleh alam tak kasat mata. Kenapa bisa begitu? Apa rahasia energi yang membuat makhluk gaib segan kepada orang berweton wage? Sebelum kita lanjut, sampean boleh bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang suka dunia mistik dan spiritual Jawa. Tuliskan juga di kolom komentar, doa terbaik sampean malam ini, serta dari kota mana sampean menonton, agar kita bisa saling kirim energi baik di kolom komentar. Dalam ilmu kejawen, setiap weton bukan sekadar angka di penanggalan Jawa, tapi juga getaran spiritual, pancaran energi halus yang membentuk karakter, nasib, dan bahkan hubungan seseorang dengan dunia gaib. Weton wage dikenal sebagai salah satu weton yang paling unik. Ia tak banyak bicara, tapi menyimpan kekuatan batin yang diam-diam diperhitungkan oleh makhluk alam lain. Konon, sejak lahir, bayi berweton wage sudah memiliki penjaga gaib, bukan karena mantra, tapi karena restu alam yang dibawa dalam hitungan Neptunya. Malam ini, mari kita telusuri bersama 5 sebab kenapa weton wage begitu disegani oleh makhluk gaib. 1. Energi ketenangan yang menenangkan dunia gaib. Ada sesuatu yang berbeda dari orang yang lahir di weton wage. Sejak pertama kali ia menatap dunia, bahkan sebelum bisa berbicara, sudah tampak aura damai yang mengelilinginya. Bayangkan seorang bayi yang tidak rewel, tidur nyenyak meski di tengah suasana bising, atau tersenyum ketika orang lain sedang gelisah. Itulah tanda awal dari energi batin yang kelak tumbuh menjadi kekuatan besar, kekuatan ketenangan. Dalam ajaran kejawen, ketenangan bukan sekadar sifat, tapi sebuah getaran energi yang hidup. Manusia yang tenang akan memancarkan cahaya putih halus yang menembus dimensi alam lain. Makhluk gaib, baik yang halus maupun kasar, sangat peka terhadap getaran itu. Ketika seseorang berweton wage hadir di suatu tempat, getaran lembut itu menyelimuti udara seperti embun yang menenangkan tanah panas. Maka jangan heran, tempat yang semula terasa berat atau menyeramkan, tiba-tiba terasa adem dan tenteram. Itu bukan sugesti, tapi karena getaran wage sedang bekerja. Dalam ilmu Titen, wage dikenal sebagai angin pancering sukma, penyeimbang antara unsur panas dan dingin, keras dan lembut, nyata dan gaib. Energi inilah yang membuat makhluk halus merasa segan, bahkan tunduk, pada mereka yang lahir di bawah weton ini. Bukan karena wage punya ilmu tinggi, tapi karena ketenangannya memancarkan wibawa alami. Wibawa tanpa kata-kata, tanpa ancaman, tapi justru lahir dari kesunyian batin yang damai. Seorang wage sejati tidak mudah marah, tidak terburu-buru bereaksi. Mereka lebih suka diam dan mengamati. Dalam diam itulah, mereka sering menemukan jawaban, karena hatinya jernih. Dan dalam kejernihan itu pula, dunia gaib melihat sesuatu yang tidak dimiliki banyak manusia. Ketenangan yang tidak dibuat-buat. Makhluk halus sangat menghormati manusia yang bisa menguasai dirinya. Bagi mereka, manusia yang hidup dengan amarah ibarat api liar, membakar dirinya sendiri dan sekitarnya. Namun wage adalah kebalikannya. Ia adalah air tenang yang memadamkan api, menyejukkan roh, dan menenteramkan suasana. Maka, ketika ia lewat di tempat wingit, makhluk halus tak berani mendekat, sebab mereka tahu wage tidak bisa diganggu dengan cara biasa. Pernah ada cerita turun-temurun dari desa tua di lereng Merapi. Konon, seorang kakek wage suka berjalan malam sambil menuntun lentera kecil. Meski lewat di jalan yang dikenal angker, tak satupun makhluk gaib berani menampakkan diri. Bukan karena kakek itu membawa jimat atau doa khusus, tapi karena auranya sudah menandakan ia orang yang damai. Energi wage yang melekat pada dirinya
membuat semua makhluk halus memilih menjaga jarak. Mereka segan bukan karena takut, tapi karena menghormati getaran suci yang lahir dari hati bersih. Maka tak heran, jika orang Wage sering dijadikan penengah dalam keluarga atau tempat kerja. Kehadirannya meneduhkan, kata-katanya menenangkan. Dalam dunia kasat mata, ia membawa keseimbangan. Dan dalam dunia halus, ia menjadi penyembuh energi yang tak disadarinya sendiri. Itulah sebab pertama kenapa makhluk gaib menghormati weton Wage. Karena dari dalam dirinya mengalir aura tenang yang bisa menenangkan bahkan roh paling gelisah. Ketenangan Wage bukan kelemahan, tapi benteng spiritual yang kokoh. Tak bisa ditembus amarah, tak bisa dijangkau oleh hawa jahat. 2. Dikelilingi penjaga tak kasat mata sejak lahir. Orang-orang tua di Jawa dahulu percaya, setiap bayi lahir membawa iringan dari alam gaib. Ada yang datang sebagai penjaga, ada yang datang sekadar menyaksikan perjalanan hidupnya. Namun bagi mereka yang lahir di weton Wage, iringan itu tidak sembarangan. Konon, sejak detik pertama napasnya dihembuskan, sudah ada sosok halus yang cangkungi. Menjadi pelindung tak kasat mata yang selalu setia mendampingi. Leluhur menyebutnya danyang pribadi, makhluk halus yang bukan berasal dari golongan jahat, melainkan bagian dari penjaga alam tengah, makhluk suci yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia arwah. Mereka datang bukan karena dipanggil, tetapi karena tertarik pada getaran Wage yang lembut namun kuat. Energi Wage ibarat api biru, tak membakar, tapi hangat dan bercahaya di dunia halus. Cahaya inilah yang menjadi penanda bagi para penjaga, bahwa anak ini istimewa dan perlu dirawat. Dalam hitungan Neptu Jawa, Wage memiliki nilai 9. 9 adalah angka sempurna, lambang akhir sekaligus awal, simbol perputaran hidup yang utuh. Angka ini juga disebut sebagai angka pangrasa bumi, yang artinya orang Wage selaras dengan getaran tanah dan ruh bumi itu sendiri. Maka tidak heran jika energi mereka mudah menyatu dengan makhluk alam bawah. Seperti penunggu hutan, danyang desa, atau leluhur tempat mereka dilahirkan. Banyak cerita dari para sepuh desa. Anak Wage sering terhindar dari gangguan halus tanpa tahu sebabnya. Ketika teman-temannya diganggu oleh bayangan hitam, ia tetap tenang, seolah ada perisai yang tak terlihat di sekelilingnya. Beberapa Wage bahkan sejak kecil punya naluri kuat terhadap arah atau tempat angka. Mereka bisa merasa jika ada yang menjaga atau memperhatikan, tapi tidak merasa takut. Yang lain mengaku sering bermimpi tentang sosok tua berjubah putih, atau bayangan samar yang berdiri jauh namun menatap lembut. Para sepuh bilang, itulah penjaganya. Namun, leluhur juga berpesan. Penjaga itu akan tetap setia selama Wage tidak melanggar keseimbangan alam. Artinya, tidak boleh menggunakan kekuatan batin untuk kejahatan, tidak boleh menghina sesama makhluk, dan tidak boleh hidup dalam kesombongan. Begitu Wage mulai berlaku angkuh, para penjaga itu menjauh perlahan. Meninggalkan tubuhnya terbuka bagi energi jahat yang sebelumnya tak mampu mendekat. Dalam ilmu kauruh jiwa, makhluk penjaga Wage disebut juga sebagai kuncara hawa. Penyaring energi negatif yang mendekat. Mereka tidak selalu hadir dalam bentuk wujud, tapi bisa berupa firasat halus, bisikan lembut di hati, atau sekadar dorongan untuk menyingkir dari tempat tertentu. Jika Wage mendengarkan suara batinnya dengan jernih, sebenarnya ia sedang mendengar petunjuk dari penjaganya sendiri. Ada kisah nyata dari seorang lelaki berweton Wage di Blora. Ia bekerja sebagai penebang kayu di tengah hutan. Suatu malam, saat teman-temannya ketakutan karena mendengar suara tangisan perempuan dari balik pepohonan, ia justru tenang. Katanya, ora usah wedi, sing nangis iku ora jahat, mung kangen omahe. Dan benar, esoknya ditemukan batu nisan tua di bawah pohon besar tempat suara itu berasal. Sejak saat itu, tempat itu tidak lagi angker, bahkan terasa teduh. Para tetua desa percaya, penjaga gaib lelaki Wage itu yang menenangkan arwah tersebut. Dari sinilah kita tahu, orang Wage bukan hanya dijaga, tapi juga dipercaya alam halus untuk menjaga balik. Hubungannya dengan dunia gaib bukan hubungan takut dan ditakuti, melainkan hubungan hormat dan keseimbangan. Makhluk halus menaruh respek, karena mereka tahu, Wage tidak bernafsu menguasai, hanya ingin menjaga harmoni. Itulah rahasia besar kenapa weton Wage disegani. Karena sejak lahir,
Ia sudah berjalan berdampingan dengan penjaga yang tidak kasat mata, yang melindunginya dari kegelapan, selama hatinya tetap bersih dan rendah hati. 3. Lidah dan pikiran Wage membawa getaran doa. Orang tua Jawa selalu berkata, aja sembrana nganggo tembung. Jangan sembarangan menggunakan kata-kata. Sebab lidah manusia bukan hanya alat bicara, tapi juga saluran energi batin. Dan bagi mereka yang lahir di weton Wage, lidahnya memancarkan kekuatan yang tidak dimiliki banyak orang. Ucapan Wage, walau sedikit, seringkali menjadi kenyataan. Bukan karena mantra atau jampi, tapi karena setiap kata lahir dari hati yang jernih. Dari pikiran yang tidak tergesa-gesa, dari niat yang tulus dan selaras dengan suara semesta. Makhluk gaib memahami getaran itu lebih dalam daripada manusia. Mereka tidak melihat bentuk atau rupa, tapi merasakan gelombang energi batin yang terpancar dari seseorang. Ketika Wage berbicara dengan lembut, dunia halus mendengarnya seperti kidung suci. Namun ketika Wage marah, diamnya justru bisa lebih mengguncang daripada teriakan. Sebab di balik diam itu, ada tekanan energi yang mampu menggetarkan batas antara dunia kasat mata dan dunia gaib. Dalam kitab Primbon kuno disebutkan, suara saka Wage, yen saka ati suci, dadi pangundang wisesa. Artinya, suara orang Wage, jika keluar dari hati yang suci, menjadi panggilan kekuatan besar. Kekuatan itu bisa berupa doa yang cepat terkabul, kata-kata yang menguatkan jiwa, atau bahkan firasat yang membawa pesan dari alam halus. Tidak sedikit Wage yang tanpa sadar memiliki kemampuan ngendaleni suara, yakni kekuatan untuk mempengaruhi suasana batin orang lain hanya dengan bicara. Coba sampeyan perhatikan. Ketika orang Wage menasehati, nadanya tenang, suaranya tidak tinggi, tapi terasa dalam. Kata-katanya sering membuat orang lain merenung lama. Kadang tanpa sadar, seseorang menuruti ucapannya tanpa alasan logis. Karena di balik suaranya, ada kekuatan gaib yang lembut tapi berwibawa. Inilah sebabnya, makhluk halus pun enggan mendekati orang Wage yang sedang membaca doa. Getaran doa mereka ibarat petir sunyi yang memecah kabut energi negatif di sekitarnya. Pernah diceritakan oleh seorang kiai tua di daerah Tulungagung. Ia punya santri berweton Wage, pendiam, tidak banyak bicara. Namun setiap kali santri itu membaca Al-Fatihah, suasana pesantren tiba-tiba terasa teduh, bahkan angin pun berhenti sejenak seolah ikut mendengarkan. Kiai itu berkata, anak iki, yen nyebut asmane Gusti, langit gelem mudhun ngeling-eling. Artinya, anak ini, ketika menyebut nama Tuhan, langit pun menunduk mengingat. Itulah kekuatan lidah Wage, tenang, tapi penuh makna. Selain ucapannya, pikiran orang Wage juga memiliki kekuatan halus. Mereka adalah pemikir yang dalam, dan getaran pikirannya mampu menembus batas dimensi. Ketika Wage mendoakan seseorang dalam diam, kadang tanpa sadar orang itu merasakan ketenangan, meski tak tahu dari mana asalnya. Doa Wage sering dikabulkan karena mereka berdoa tanpa pamrih. Mereka tidak meminta agar doa mereka didengar. Mereka hanya menyerahkan isi hatinya kepada alam dan Sang Pencipta. Dan itulah yang membuat doa mereka menggetarkan dunia gaib. Tapi di sisi lain, leluhur berpesan, wong Wage aja sembrana nyumpahi wong liya. Jangan mudah melontarkan sumpah, amarah, atau kata buruk. Sebab setiap kata dari Wage punya daya gaib. Dan jika keluar dari hati yang panas, bisa menjadi senjata yang berbalik arah. Menyakiti dirinya sendiri sebelum menyentuh orang lain. Makhluk halus pun paham betul hal ini. Mereka segan pada Wage bukan hanya karena kekuatan spiritualnya, tapi karena Wage tidak menggunakan ucapannya untuk mencelakai. Bagi dunia gaib, orang yang menjaga lidahnya adalah manusia yang sudah naik tingkat. Sebab ia mampu menaklukkan salah satu hawa nafsu terbesar, amarah. Jadi, jika sampean lahir di weton Wage, berhati-hatilah dalam berbicara. Sebab setiap kata sampean membawa getaran doa. Ketika digunakan untuk kebaikan, suaramu bisa menenangkan roh yang resah. Tapi jika digunakan dengan niat buruk, ia bisa mengguncang dirimu sendiri. Makhluk gaib menaruh hormat kepada Wage bukan karena kekuatannya, melainkan karena Wage memahami rahasia sunyi dalam setiap kata yang diucapkan. 4. Jiwa yang dihormati karena tidak serakah.
Salah satu hal yang paling membuat makhluk gaib segan kepada orang berweton wage adalah kesederhanaan jiwanya. Dalam dirinya tidak ada hawa ingin menaklukkan dunia, tidak ada dorongan ingin terlihat lebih tinggi dari yang lain. Ia hidup dengan tenang, menerima apa yang ada, dan tidak memaksa semesta memberi lebih dari yang pantas. Bagi alam halus, manusia seperti inilah yang disebut berjiwa terang. Karena yang membuat dunia gaib gelisah bukanlah kegelapan malam, melainkan keserakahan manusia yang mengotori energi bumi. Orang wage, meski hidupnya sering pas-pasan, punya sesuatu yang tidak bisa dibeli, ketulusan. Ia memberi tanpa perhitungan, menolong tanpa pamrih, dan menjalani hidup dengan hati lapang seperti langit di musim kemarau. Leluhur Jawa percaya, manusia yang tidak serakah memancarkan sinar welas asih, yang dapat dirasakan makhluk di semua lapisan alam, dari manusia, hewan, sampai roh leluhur. Cahaya itu menenangkan, menandakan bahwa ia berjalan di jalur yang benar. Tidak menantang takdir, tidak melawan kehendak Tuhan. Makhluk halus tidak suka manusia yang tamak. Sebab keserakahan adalah getaran yang panas dan kotor. Energi itu menimbulkan gangguan di alam mereka, seperti bara api di tengah kabut lembut. Maka ketika ada manusia yang hatinya rakus, roh-roh yang sensitif akan resah, mengamuk, bahkan menyerang. Bukan karena benci, tapi karena mereka tak tahan pada energi kotor itu. Sebaliknya, orang wage memancarkan keseimbangan yang meneduhkan. Ia tidak menuntut lebih dari semesta, dan karena itu semesta pun melindunginya. Coba sampean perhatikan kehidupan orang wage. Mereka jarang mengeluh, meski sering diuji. Hidup mereka kadang sederhana, tapi wajahnya memancarkan kedamaian. Dalam pandangan batin, wage tampak seperti embun subuh di atas rumput. Kecil, jernih, tapi menenangkan siapapun yang memandang. Makhluk halus, terutama leluhur penjaga tanah, menghormati pribadi seperti ini. Mereka percaya wage tidak akan merusak keseimbangan bumi, tidak akan serakah mengambil yang bukan haknya. Bahkan di tempat paling wingit pun, wage sering diterima dengan damai. Karena alam tahu ia datang bukan untuk menaklukkan, tapi untuk menjaga. Ada kisah lama dari Gunung Lawu tentang seorang petani berweton wage. Ia sering menanam sayur di lahan miring dekat hutan angker. Setiap kali panen, ia selalu menyisihkan sebagian hasilnya untuk ditaruh di batu besar di ujung ladang. Bukan untuk menyembah, tapi sebagai wujud tata krama kepada penjaga tanah. Dan entah bagaimana, tanamannya tak pernah gagal panen, meski hujan tak turun berbulan-bulan. Para sepuh bilang, itu bukan kebetulan, tapi balasan dari makhluk halus penjaga bumi yang menghormatinya karena ketulusannya. Leluhur kita berpesan, sing ora serakah, uripe ora bakal kekurangan. Yang tidak serakah, hidupnya tidak akan kekurangan. Dan wage membuktikan itu dengan caranya sendiri. Mereka mungkin tidak bergelimang harta, tapi memiliki ketenangan yang membuat orang kaya pun iri. Makhluk gaib melihat ketenangan ini sebagai cahaya putih yang melindungi. Mereka tahu, wage tidak bisa digoda dengan janji kemewahan atau kekuasaan. Dan justru karena itu, wage sulit dimasuki energi negatif. Karena tidak ada celah dalam dirinya untuk ketamakan tumbuh. Dalam dunia batin, wage dianggap sebagai penjaga nilai keseimbangan rejeki. Artinya, mereka dipercaya bisa membawa berkah pada tempat tinggalnya. Asalkan tetap rendah hati dan tidak memamerkan apa yang dimiliki. Ketika wage bersyukur atas hal kecil, semesta memberi balasan besar tanpa diminta. Tapi jika wage mulai iri, mulai membandingkan diri, energi pelindungnya akan melemah perlahan, sebab ketamakan adalah racun bagi cahaya mereka. Maka itu, makhluk gaib menghormati wage bukan karena takut, tapi karena wage menunjukkan wajah manusia yang sejati, yang tidak rakus, tidak sombong, dan tidak menindas. Dalam dunia halus, manusia seperti ini dipanggil sang penyejuk. Ia hadir seperti angin lembut yang menenangkan badai. Dan selama wage mempertahankan kesucian hatinya, tidak ada kegelapan apapun yang mampu menyentuhnya. 5. Diberkahi ilmu, sunyi, yang tidak bisa dipelajari. Ada satu keistimewaan terakhir yang membuat weton wage begitu disegani oleh makhluk gaib, yakni karunia ilmu sunyi, sebuah kemampuan batin yang tidak bisa dicari, tidak bisa dipelajari dari kitab,
dan tidak bisa diwariskan lewat ucapan. Ilmu ini tidak datang karena latihan, tapi karena ketenangan jiwa yang sudah menjadi bagian dari diri Wage sejak lahir. Ilmu sunyi bukan tentang kesaktian, bukan pula tentang kemampuan menundukkan makhluk halus. Ia lebih dalam dari itu. Ilmu sunyi adalah kebijaksanaan yang tumbuh dari keheningan. Dari kemampuan untuk mendengar suara yang tak terdengar. Merasakan hal-hal yang tidak diucapkan, dan memahami pesan-pesan yang dikirimkan semesta tanpa kata. Bagi orang Wage, kesunyian bukan ruang kosong. Kesunyian adalah tempat di mana suara batin berbicara paling jujur. Ketika mereka duduk diam, menatap api kecil atau mendengar derik jangkrik di malam hari, pikiran mereka terhubung dengan lapisan energi yang tak banyak manusia sadari. Di saat orang lain merasa bosan atau takut dengan sepi, Wage justru merasa tenang. Dalam keheningan itu, mereka bisa mendengar napas alam, merasakan denyut tanah, bahkan memahami pesan lembut dari arwah leluhur yang datang bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberi petunjuk hidup. Leluhur menyebut kemampuan ini sebagai ngelmu rasa jati, yakni ilmu yang lahir dari ketulusan hati dan kedalaman rasa, bukan dari banyaknya bacaan atau doa hafalan. Orang Wage bisa tahu sesuatu tanpa diberitahu. Mereka sering mendapat firasat kuat, kapan harus melangkah, kapan harus berhenti. Siapa yang tulus mendekat dan siapa yang membawa niat buruk. Makhluk gaib pun sadar, Wage bukan orang biasa. Mereka tidak mudah ditipu oleh ilusi dunia halus, karena hatinya bening. Dan hati yang bening adalah mata yang paling tajam di antara semua mata. Pernah ada kisah tentang seorang perempuan Wage di Wonogiri. Ia hidup sederhana, penjual jamu keliling yang selalu tersenyum. Suatu hari, ia melewati rumah kosong yang katanya angker. Orang-orang sudah sering melihat bayangan hitam di sana, tapi ia tetap lewat sambil membawa botol-botol jamunya. Saat ditanya kenapa berani, ia hanya menjawab, "Wong aku ora duwe niat ala, sopo sing arep ngganggu." Dan benar saja, tak pernah terjadi apa-apa padanya. Konon, sosok gaib di rumah itu justru ikut melindunginya. Karena merasakan energi tulus yang memancar dari dalam dirinya. Itulah wujud nyata ilmu sunyi, kekuatan tanpa kekerasan, perlindungan tanpa ancaman. Makhluk gaib menaruh hormat pada Wage karena mereka tahu. Wage tidak mencari kekuasaan, tidak berusaha menundukkan alam halus. Tapi justru menyatu dengannya dalam harmoni. Mereka tidak memakai ilmu untuk menakuti, tapi untuk memahami. Dan karena itu, alam halus membalas dengan penghormatan. Makhluk-makhluk yang biasanya mengganggu orang lain, justru menunduk di hadapan mereka yang mampu menjaga kesunyian batinnya. Namun, seperti api dan air, ilmu sunyi juga bisa padam jika disalahgunakan. Begitu Wage mulai banyak bicara, membocorkan rahasia batinnya, atau menggunakan kepekaannya untuk mencari pujian dan kekaguman, maka getaran halus itu perlahan hilang. Sebab ilmu ini hanya bisa hidup di hati yang tidak menuntut imbalan. Di dalam diri yang rela menjadi wadah, bukan penguasa. Leluhur bilang, ilmu sunyi ora ana guru, mung ana kesadaran. Artinya, ilmu sunyi tak punya guru selain pengalaman hidup dan ketulusan rasa. Karena itu, Wage yang sejati bukan orang yang gemar pamer batin. Tapi mereka yang tetap diam walau tahu lebih banyak dari orang lain. Mereka tidak menonjolkan diri, tapi keberadaannya membawa rasa damai dimanapun ia berada. Makhluk gaib mengenali mereka seperti kita mengenali aroma bunga melati. Lembut, tapi jelas. Dan seperti melati, Wage hadir bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk mengharumkan sekitarnya. Jadi, sebab kelima mengapa weton Wage begitu disegani oleh dunia gaib, adalah karena mereka membawa ilmu sunyi. Kekuatan yang tidak perlu ditunjukkan. Yang bekerja lewat rasa, lewat doa tanpa suara, dan lewat kebaikan tanpa pamrih. Itulah anugerah tertinggi yang tidak semua manusia mampu menanggung. Dan hanya mereka yang hatinya hening yang bisa menjadi wadahnya. Weton Wage bukanlah weton yang keras. Tapi justru karena kelembutan dan keseimbangannya. Ia menjadi tuan rumah yang dihormati oleh alam halus. 5 sebab tadi, ketenangan batin, penjaga gaib, kekuatan doa, hati yang tidak serakah, dan ilmu sunyi. Semuanya adalah tanda bahwa Wage adalah anak alam yang berjalan di antara dua dunia. Dunia manusia dan dunia roh. Namun ingat,
Semua itu akan sirna jika hati Wage berubah menjadi sombong, iri, atau penuh kebencian. Energi luhur hanya akan menetap di hati yang bersih. Demikian wejangan malam ini tentang 5 sebab weton Wage disegani makhluk gaib sejak lahir. Semoga bisa menjadi cermin bagi kita semua, agar semakin bijak menjaga hati dan niat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar sampean tidak ketinggalan pembahasan weton selanjutnya. Tuliskan di kolom komentar. Semoga hatiku selalu dijaga dari energi jahat. Sebagai bentuk doa bersama malam ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga cahaya leluhur senantiasa menerangi langkah sampean. Rahayu, Rahayu, Rahayu.